Oke, ya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya, ini di video pembelajaran yang ketiga ya. Setelah penjelasan silabus, tadi sudah saya jelaskan tentang apa itu belajar pembelajaran, bagaimana hubungannya belajar pembelajaran dengan bahan ajar yang akan kalian kembangkan begitu ya. Kemudian sekarang tiba waktunya saya untuk menjelaskan lagi tentang pengembangan bahan ajar, tentang apa itu bahan ajar, hakikat dan fungsinya. Nah, oke. Yang pertama, sebelum kita belajar tentang apa itu bahan ajar, kita perlu paham dulu tentang sumber belajar ya. Apa itu sumber belajar? Oke, ini ya, sumber belajar adalah segala sesuatu atau daya yang dapat dimanfaatkan oleh guru, baik secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan bersamaan untuk kepentingan belajar mengajar dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tujuan pembelajaran. Ini menurut ICT. Nah, coba kalian lihat ini ya, bentuk sekolah atau ruang kelas di luar negeri ya. Saya lebih agak seneng kalau lihat apa ya namanya kelas-kelas di luar negeri itu ya, karena kenapa? Karena kalau dilihat itu lebih menyenangkan gitu ya, lebih bisa mewadahi anak-anak untuk ekspresif, menyatakan pendapatnya, melakukan apa yang dia sukai begitu ya, dan tidak membuat mereka malu atau minder begitu. Coba lihat di sini. Ada poster-poster, bahkan ini tokoh-tokoh superhero mereka ya, ada Captain America, Thor, Hulk, Iron Man dan sebagainya. Itu dibajang supaya mereka nggak bosen ya. Bukan rumus-rumus 5 kali 3 atau rumus lingkaran atau rumus segitiga kayak gitu, bukan. Tapi ternyata justru tokoh-tokoh superhero yang ada dalam dunia anak-anak ya, mereka dipajang di sini. Lalu juga alat-alat sumber belajarnya di sini ada banyak sekali terpajang begitu ya. Bahkan mereka juga bisa langsung main Lego di dalamnya. Ini kan bisa memacu kreativitas mereka gitu ya. Nah, berbeda sekali dengan ketika kalau kalian masih ingat dulu ketika SD atau SMP. Masih ingat nggak di mana globe yang bundar untuk maket pembelajaran tentang bumi itu diletakkan atau disimpan di mana? Ayo, disimpan di mana? Iya, biasanya globe itu sama bu guru sama pak bu guru diletakkan di atas lemari yang susah dijangkau oleh siswa, atau justru malah diletakkan di dalam lemari dikunci pula. Atau ada juga yang saya masih ingat ketika SD dulu, globenya dimasukkan ke ruang gudang yang dekat dengan UKS yang angker itu ya, yang banyak setannya atau kesannya menyeramkan, sehingga anak-anak mau masuk pun segan ya, takut-takut gitu. Nah, itu sebenarnya apa sih fungsi globe itu? Apakah sumber belajar pada saat-saat tertentu, atau uh, memang digunakan anak untuk belajar? Sehingga silakan dia eksplorasi seperti ini, silakan digunakan, silakan dilihat-lihat. Ya rusak itu resiko ya, apalagi sekarang sudah ada dana bos bantuan operasional sekolah. Harusnya nggak dikunci, nggak ditaruh di atas lemari lagi ya, karena itu adalah sumber belajar yang memang seharusnya digunakan oleh siswa untuk belajar, untuk mencapai tujuan kepentingan belajar tertentu tadi. Nah, ini yang disebut dengan sumber belajar. Nah, saya berharap nanti ketika kalian sudah jadi guru, jangan lagi pakai mindset guru lama ya, nyimpan media, nyimpan bahan ajar di dalam lemari, dikunci pula sampai berdebu, sampai nggak pernah dipakai lah. Terus ngapain dibeli kalau nggak dipakai? Kayak gitu. Nah, itu sumber belajar. Apapun segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh guru, baik secara terpisah maupun bersamaan, untuk mencapai kepentingan belajar supaya efektif.
dan efisien. Nah, kemudian sumber belajar dapat diartikan pula sebagai tempat atau lingkungan sekitar benda dan orang yang mengandung informasi yang dapat digunakan sebagai wahana bagi peserta didik untuk melakukan proses pembelajaran untuk perubahan tingkah laku. Nah, tadi kenapa saya memberikan definisi apa itu belajar, apa itu pembelajaran? Karena di sini hubungannya dengan adanya perubahan tingkah laku. Nah, sumber belajar ini tidak hanya tadi ya kayak gambar-gambar globe atau gambar peta dunia, tapi bisa juga berupa ini lingkungan sekitar atau di pembahasan awal tadi input, environmental input, kemudian benda apapun yang bisa digunakan. Ini kalau di Jepang atau di Cina ini robot begitu ya, bahkan dihadirkan. Lalu kemudian juga bisa orang itu, coba lihat ini gurunya ada berapa ini guru atau apa ini instrukturnya, ada bahkan ada 3 nih, 1, 2, 3, atau mereka hanya melihat saja. Mungkin bisa jadi, atau justru mereka adalah para expert yang dihadirkan untuk membimbing anak-anak supaya dapat pengetahuan secara langsung ya. Contohnya kayak menghadirkan pemadam, menghadirkan pelukis, seniman di dalam kelas kayak gitu untuk ngajari anak-anak dari segi praktisinya mereka kayak gitu. Lalu kemudian sumber belajar dapat dikategorikan berdasarkan sebagai berikut. Bisa berupa tempat atau lingkungan belajar alam sekitar gitu ya. Misalkan bisa berupa perpustakaan, pasar, museum, sungai, gunung, tempat pembuangan sampah, kolam ikan dan sebagainya. Nah, misalkan kompetensinya adalah anak bisa mempraktekkan proses perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif yang tidak kawin tuh loh. Misalkan dengan cangkok, stek, menempel. Jadi lingkungannya berarti anak-anak harusnya kalian bisa ajak mereka ke kebun atau ke lingkungan sekitar sekolah yang di sana ada pohon-pohon, ada tanaman kayak gitu ya. Nah, kemudian juga bisa berupa benda. Nah, segala apapun benda yang bisa memungkinkan terjadinya perubahan tingkah laku tadi, dari tidak berminat, kalau hanya gambar saja mungkin nggak berminat, maka ya hadirkan kayak gini, maket-maket globe, tata surya kayak gitu, situs, candi, benda peninggalan bersejarah, itu akan bisa meningkatkan perubahan tingkah laku bagi peserta didik itu. Bisa berupa lingkungan, bisa berupa benda-benda. Nah, kemudian bisa juga berupa orang ya, yang ya saya bilang tadi, ada pemadam kebakaran, ahli geologi, polisi, tentara, penjual di pasar, atau penyiar radio, apapun itu profesi yang akan membuat siswa kemudian lebih tertarik dan terjadi perubahan tingkah laku. Atau bisa juga bahan. Nah, ini bahan-bahan ini yang akan kita pelajari nanti. Segala sesuatu yang berupa teks tertulis, cetak, rekaman, elektronik, bisa buku teks, LKS kayak gitu ya. Termasuk ini buku-buku yang bisa menjadi referensi, misalkan buku teks, kamus, ensiklopedia, buku fiksi, buku cerita kayak gitu. Atau juga bisa berupa fakta. Kalau kalian sedang ngajar IPS ya, ilmu pengetahuan sosial, tentang kegiatan perekonomian, ya bisa aja kalian kalau sekolahnya dekat pasar, ajaklah anak-anak untuk ke pasar, ajak mereka mengamati proses jual beli, kasih uang misalkan kalian ada rezeki sedikit ya, kasih uang 1.000, suruh mereka praktek jual beli dan tawar menawar, dengan uang 1.000 dapat barang sebanyak-banyaknya, misalkan lomba, dilombain siapa yang dapat paling banyak, negosiasi yang paling bagus misalkan kayak gitu. Itu juga bisa menjadi sumber belajar. Nah, kalau dilihat dari aspek fungsinya, sumber belajar dapat dibedakan menjadi 2 kelompok. Apa itu? 1, sumber belajar yang dimanfaatkan secara langsung. Nah, contohnya sumber belajar yang dimanfaatkan secara langsung, contohnya adalah buku teks, modul, handout, bahan panduan, itu yang langsung digunakan siswa belajar. Oh, ini coba buka halaman 15 anak-anak, lakukan seperti instruksi di halaman 15. Nah, itu kan langsung digunakan siswa.
Ada juga yang tidak langsung. Yang tidak langsung itu hanya seperti referensi gitu ya, pendukung, pelengkap, atau uh, supportive material, atau ya hanya sebagai pendukung aja. Misalkan baru belajar tentang membuat puisi, ya berarti kita hadirkan kumpulan puisi W.S. Rendra misalkan. W.S. Rendra penulis puisi bukan? Iya kayaknya. Nah, itu mereka kemudian bisa lihat, oh ternyata gaya bahasanya W.S. Rendra kayak gini. Kemudian mereka bisa meniru, niru, niteni, nambahi, niroke apa kayak meniru, melihat, dan memodifikasi kayak gitu, misalkan dari referensi yang dia punya kemudian dia bisa buat sendiri. Nah, itu yang tidak langsung karena hanya sebagai pelengkap atau supportive material. Lalu apakah bahan ajar itu? Nah, pengertian bahan ajar. Bahan ajar merupakan informasi, alat, dan teks yang diperlukan guru atau instruktur untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Nah, bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun tidak tertulis ya. Jadi di sini bisa digarisbawahi bahwa bahan ajar itu bisa tertulis atau tidak tertulis, atau cetak maupun non cetak gitu ya. Nah, kalau pengertiannya, bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis. Nah, tadi kata kunci lagi-lagi sistematis. Ada keterkaitan seperti mesin tadi loh, gerigi mesin satu bergerak, yang lain ikut bergerak. Ini yang ini dengan ini nyambung, terkait, sehingga kemudian kegiatan pembelajaran bisa berlangsung dengan baik. Sehingga tercipta lingkungan belajar yang memungkinkan siswa untuk belajar gitu. Kenapa harus disusun bahan ajar? Ini menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan peserta didik, baik sesuai karakteristik maupun setting atau lingkungan sosial peserta didik. Karena anak-anak itu kan berbeda-beda ya. Kembar identik pun pasti ada perbedaan, apalagi yang nggak kembar ya. Mereka ada gaya belajar yang berbeda-beda, ada tipe visualis, auditoris, visualis yang suka lihat gambar-gambar, auditoris yang suka mendengarkan, atau yang kinestetis yang lebih suka belajar ketika dengan gerakan-gerakan. Nah, ngapalin rumus dengan gerakan-gerakan misalkan kayak gitu. Maka bahan ajar yang disusun pun juga harus menyesuaikan karakteristik mereka ya. Kalian mungkin kalau di awal belajar bisa juga mengadakan survei tipe gaya belajar anak itu ya, sehingga nanti ketahuan berapa anak yang suka kinestetis, berapa anak yang lebih cenderung ke auditoris. Berarti buatkan rekaman lagu, musik, atau ceramah melalui recorder kayak gitu. Berapa anak yang lebih suka ke visualis, berarti perbanyak gambar-gambar, gambar alat peraga, video kayak gitu. Kemudian yang kedua, bahan ajar itu bisa untuk membantu peserta didik dalam memperoleh alternatif bahan ajar di samping buku-buku teks yang terkadang sulit diperoleh kayak gitu. Kemudian yang ketiga, memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, ini ya misalkan kalian dapat ngajar di daerah 3T ya, terdalam, terluar, terpencil. Itu nggak ada buku teksnya karena aksesnya sulit, sehingga bantuan dari pemerintah pun juga agak susah masuk ke sana. Nah, itu fungsinya adalah ya kalian membuat bahan ajar. Kemarin di istri saya waktu mau ikut PPG, program PPG sertifikasi guru itu ya, ada salah satu kompetensi yang harus dia kuasai, yaitu bisa membuat bahan ajar. Jadi bahan ajar ini sangat penting untuk bisa dikuasai oleh seorang guru, karena ya nanti kalau tanpa bahan ajar tuh ngajar seperti mengalir, nggak tahu arah akan kemana gitu, mau ngapain aja, berapa lama waktunya, akhirnya ya cuma ya let it flow, nggak tahu sampai mana kompetensi yang diharapkan sudah bisa atau belum, ada evaluasinya atau enggak gitu. Maka bahan ajar ini sangat penting untuk disusun. Lalu apa fungsinya?
Fungsi bahan ajar itu yang pertama bagi pendidik ya, bagi guru bisa menghemat waktu daripada kayak kayak tadi let it flow itu kita seperti saya gini, kalau saya nggak mempersiapkan slide PPT-nya ya saya cuma akan ngalor ngidul selama 1 jam lebih, nggak tahu arah mau kemana, malah nyeritain pribadinya, malah menceritakan pengalamannya yang ngalor ngidul nggak nyambung dengan kompetensi yang diharapkan. Maka dengan bahan ajar itu bisa menghemat waktu dalam proses pembelajaran. Lalu kemudian bahan ajar itu juga bisa mengubah peran pendidik dari seorang pengajar menjadi fasilitator. Ketika di bahan ajar kalian nanti ada apa ya, kegiatan-kegiatan yang kalian berikan instruksi untuk anak-anak. Misalkan tadi kompetensi mempraktekkan perkembangbiakan tanaman secara vegetatif. Lalu kemudian di dalam bahan ajarmu itu kamu berikan instruksi pertama yang harus dilakukan anak-anak adalah membuat kelompok terdiri dari 3 sampai 4 siswa. Kemudian yang kedua, keluar ke kebun kemudian mencari batang pohon yang lurus dan mulus. Kemudian yang ketiga, mengambil pisau dan memotong secara merintang ya, memutar, diambil kulit ari dari pohon tersebut, batangnya. Dan yang keempat, memberi plastik dan menali ya, sehingga dikasih tanah misalnya kayak gitu. Nah itu kan artinya kamu tidak hanya sebagai pengajar pendidik, pengajar sekedar pengajar ngajarin nuturi ceramah begini ya, cangkok adalah proses enggak kayak gitu. Jadi kamu tinggal menjadi fasilitator aja, mempersilahkan anak-anak untuk berkreasi aktif. Oke, kayak gitu. Lalu kemudian bahan ajar itu bisa untuk meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif. Nah tadi kalau sudah semuanya dipersiapkan ya kita akan lebih terarah, interaktif kayak gitu ya. Lalu kemudian bisa menjadi pedoman pendidik dalam proses pembelajaran sehingga tidak terkesan jalan seadanya kayak gitu. Sampai bahan evaluasi terhadap hasil pembelajaran. Nah, di sana di bahan ajar harusnya juga ada evaluasi nanti. Lalu bagaimana fungsi bahan ajar untuk peserta didik? Nah, ini. Yang pertama, agar peserta didik itu bisa belajar secara mandiri. Seperti tadi kamu beri instruksi, mereka melaksanakan. Anak akan lebih punya ingatan yang bagus ketika dia bisa memfungsikan banyak panca inderanya. Ketika kalian seperti saya ini ya, kalian hanya mendengarkan ceramah saya, penjelasan saya. Panca indera yang aktif itu kan hanya berapa? 1, telinga. 2, mata. Hanya 2 panca indera. Menurut penelitian, kalau hanya sebagai reseptor seperti itu, pengetahuan yang tersimpan dalam memori nanti hanya sekitar 10-15% yang menetap di sini. Misalkan saya tanya, apa itu belajar? Nah, pasti agak lupa. Karena bukan kamu yang langsung melakukan atau langsung menjelaskan sendiri. Gitu ya. Karena hanya mata dan telinga yang bekerja sebagai panca indera dalam pembelajaran. Maka sebisa mungkin bahan ajar nanti yang kalian buat itu bisa mengaktifkan panca indera. Mata, telinga, penciumannya, lidahnya sampai ke tangannya atau pergerakannya atau psikomotoriknya kayak gitu. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang membuat mereka mandiri gitu. Lalu kemudian agar peserta didik dapat belajar sesuai waktu dan tempat yang diinginkan. Nah, tadi kalau ada pedomannya ya akan lebih bagus lagi gitu. Lalu berikutnya agar peserta didik dapat belajar sesuai kemampuan berpikir masing-masing peserta didik. Nah, ini agar anak-anak itu bisa belajar sesuai kemampuannya. Kalau kita sudah tahu tipe gaya belajarnya, bahan ajar kita sesuaikan, ada gambarnya, ada suaranya, ada videonya, ada kegiatan yang membuat mereka aktif, itu kan berarti sudah disesuaikan dengan
kemampuan berpikir dan keterampilan mereka masing-masing. Lalu berikutnya, peserta didik dapat belajar sesuai dengan alur belajar yang diinginkan. Tuh. Kemudian membantu potensi peserta didik untuk menjadi pelajar atau mahasiswa yang mandiri. Tadi sudah ya, sama. Lalu kemudian menjadi pedoman bagi peserta didik dalam proses pembelajaran, sama dengan pedoman bagi guru tadi ya, bahan ajarnya. Kalau manfaat bagi guru, ya apa bahan ajar manfaat bagi guru? Boleh bahan ajar sesuai dengan tuntutan kurikulum. Beruntung sekali guru-guru di Indonesia sekarang ini ya, dengan kurikulum K13, bahan ajarnya, instruksinya, evaluasinya bahkan sudah diberikan. Tinggal melaksanakan aja banyak yang mengeluh. Nah itu jangan sampai kalian termasuk orang yang suka mengeluh begitu ya. Dikasih suatu inovasi mengeluh, dikasih model pembelajaran yang baru mengeluh, dikasih model evaluasi yang baru higher order thinking skill mengeluh, susah. Nah nanti gimana Indonesia akan maju kalau banyak mengeluh seperti itu ya. Ya mengeluh boleh sesekali, tapi kemudian jangan jadikan keluhan itu sebagai penghambat kalian atau kita untuk maju begitu. Nah, kemudian tidak lagi tergantung pada buku teks yang terkadang sulit untuk diperoleh karena dibikin sendiri oleh guru tentunya. Lalu memperkaya karena dikembangkan dengan menggunakan berbagai referensi, menambah khasanah pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulis bahan ajar kayak gitu ya. Membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru dan peserta didik karena peserta didik akan merasa lebih percaya pada gurunya. Kalau dia bikin bahan ajar sendiri, anak-anak akan lebih percaya dengan kita gitu, daripada kalau kita hanya nyomot dari Google, copy paste, kasihkan siswa, mahasiswa pun bisa tahu kayak gitu. Kemudian menambah angka kredit jika dikembangkan menjadi buku dan diterbitkan. Nah, kalau kalian bisa bikin buku ya nanti akan dapat angka kredit untuk naik pangkat gitu ya, naik gajinya juga tentunya. Lalu apa manfaatnya bagi peserta didik? Ya tentu saja membuat kegiatan menjadi lebih menarik, kemudian memberi kesempatan untuk belajar secara mandiri tadi, mengurangi ketergantungan terhadap kehadiran guru kayak gitu. Kemudian mendapatkan kemudahan dan dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasai kayak gitu. Lalu berikutnya, apa saja bentuk-bentuk bahan ajar itu? Nah tadi seperti yang saya bilang, bisa berupa cetak, kayak handout, buku modul, LKS, brosur, leaflet, wall chart, atau bisa juga berupa seperti non cetak seperti ini, audio visual, bikin video upload ke YouTube, bikin audio, bikin rekaman puisi misalkan kayak gitu. Itu bisa juga visual, foto, gambar, alat peraga, media pembelajaran kayak gitu. Atau multimedia, ada CD interaktif ya, kayak computer based internet atau website kayak gitu. Apa saja yang harus ada dalam bahan ajar? Nah ini pakemnya ya. Yang pertama harusnya ada judul bahan ajarnya, mata pelajarannya, standar kompetensi. Kalau mata pelajaran itu kalau sekarang tematik ya berarti harusnya ada temanya, tema apa, standar kompetensi yang diharapkan apa, kompetensi dasarnya apa. Ini untuk apa? Untuk membatasi supaya bahasan dalam pembelajaran itu tidak sampai melebar kemana-mana. Ada indikatornya, ada tempat yang akan digunakan untuk belajar, petunjuk belajarnya, instruksi untuk guru, instruksi untuk siswa. Di buku tematik sekarang kan bahkan dibuatkan buku pegangan guru ya, buku guru, ada buku siswa kayak gitu. Ada tujuan yang akan dicapai setelah mengamati gambar peta dunia, maka siswa bisa menyebutkan negara-negara ASEAN misalkan kayak gitu. Terus ada informasi pendukungnya atau referensinya, ada latihan-latihan evaluasi kayak gitu ya, petunjuk kerjanya, kalau itu berupa lembar kerja siswa ada penilaiannya kayak gitu. Itu ini paling enggak harus ada dalam bahan ajar kalian nanti. Lalu berikutnya ya, penyusunan peta bahan ajar. Contohnya mapel matematika ya, dari SK, standar kompetensi menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat. Kompetensi dasarnya terbagi menjadi menjumlahkan bilangan bulat dulu ya, menjumlahkan dulu. Kemudian indikatornya kalian bikin menjumlahkan bilangan positif dan positif.
5 ditambah 5 menjumlahkan bilangan positif dan negatif dengan 5 ditambah negatif 3 menjumlahkan bilangan bulat negatif dengan positif, negatif 3 ditambah 5 misalkan, menjumlahkan bilangan positif dan negatif, menjumlahkan lebih dari 2 bilangan bulat misalkan kayak gitu. Nah, ini kalian harus susun dulu peta bahan ajarnya, baru kemudian nanti dikembangkan ke materi, evaluasi, kegiatan pembelajarannya kayak gitu, medianya. Oke, mungkin itu sampai di sini dulu ya. Nanti yang berikutnya akan dilanjutkan di presentasi berikutnya. Terima kasih. Paling tidak saya sudah menjelaskan apa itu bahan ajar, apa itu macam-macamnya, bagaimana cara penyusunannya yang ringkas dulu ya. Oke, demikian. Ketemu lagi minggu depan ya. Semoga kalian tidak ngantuk ya, tidak bosan. Tetap semangat. Kita cerdaskan putra-putri Indonesia menjadi lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.